Assalamualaikum, selamat siang Bu Bidan. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Bu Devita ya? Ya, silakan duduk Ibu. Ada yang bisa dibantu Ibu? Iya Bu, saya mau suntik KB. Udah 4 tahun saya suntik KB. Ini kartunya Bu. Ya. Saya jadwalnya sekarang suntik KB yang 3 bulan sekali. Udah 4 tahun saya suntik KB yang nggak main itu Bu. Cuma sekarang teh ada keluhan. Udah berapa bulan ini? Kenapa? Gimana Bu? Keluhannya berat badan, makin naik. Terus emang kadang ada flek. Suka ada flek ya? Iya. Terus badan sakit Bu. Sekarang kan udah nggak menyusui ya, saya teh udah anaknya udah mulai gede. Yang kecil teh berapa tahun ya Bu? Udah 4 tahun sih. Oh, udah 4 tahun. Kemarin menyusui kan 2 tahun sampai 2 tahun. Berarti 2 tahun pakai KB, 4 tahun ya Iya, dari yang belum kecil diganti. lahir. Oke. Ibu, berarti kalau saya dengar dari penjelasan Ibu tadi, Ibu udah 4 tahun pakai KB suntik. Terus sekarang keluhannya berat badan naik, terus ada flek juga ya. Oke, terus Badan sakit. Baik Bu. Izinkan saya untuk membantu mengurai keluhan yang Ibu rasakan tadi ya lewat alat ini ya Bu. Izinkan saya untuk membantu mengurai keluhan yang Ibu rasakan tadi ya lewat alat ini ya Bu. Berarti Ibu teh kemarin pakai KB suntik 3 bulan ya. Oke, kita langsung ke KB suntik yang 3 bulan ya. Nah, sekarang keluhan yang Ibu rasakan itu gitu ya, memang pengaruh dari suntiknya gitu, karena itu adalah kontrasepsi hormonal. Jadi kontrasepsi hormonal itu pengaruhnya tadi berat badan naik, terus kadang suka pusing, spotting atau ngeflek juga gitu ya. Dan ada juga terkadang yang merasakan gairah seksual jadi berkurang gitu. Nah, tetapi gitu ya. Sekarang punten Ibu umur teh udah berapa ya? Udah 40 tahun Bu. Oh, udah 40 tahun ya. Ini pernikahan yang keberapa Bu? Yang pertama. Oh, yang pertama, mudah-mudahan yang terakhir juga ya. Amin. Boleh tahu Bu, udah berapa tahun nikahnya? Udah 19 tahun. Oh, Masya Allah. Ya, berarti Alhamdulillah ya 19 tahun nikah, putranya udah 2, dan penggunaan KB terakhir adalah KB suntik. Sekarang keluhannya berat badan naik, badan gak enak, dan flek ya, keluar flek. Ya, oke. Tadi ya Bu, memang itu gejala atau keluhan yang bisa dirasakan selama penggunaan KB suntik 3 bulan. Nah, sekarang gitu ya, boleh saya jelasin ada metode atau jenis kontrasepsi jangka panjang Bu. Antaranya ada AKDR. Pernah dengar Bu sebelumnya? Oh, belum Bu Bidan? Belum pernah dengar. Oh, mungkin belum biasa ya. Atau yang lebih sering yang familiar di masyarakat itu IUD Bu. Oh iya, spiral. Muhun, apa geningan Bu? Apa? Nah, apa yang Ibu ketahui tentang spiral? Kalau spiral teh setahu saya teh alat dimasukinnya ke rahim gitu Bu, kalau nggak salah mah. Muhun, betul Ibu. Itu adalah alat kontrasepsi dalam rahim. Jadi ada namanya alatnya kecil Bu. Nah, kalau kita lihat tuh kecil ya. Sebentar ya Bu, saya liatin dulu. Kalau Ibu udah pernah lihat belum Bu sebelumnya? Belum sih. Nah, ini alatnya kecil Bu. Terbuat dari plastik ya bahannya, kerangkanya, sedangkan ininya dari tembaga. Nah, ini nanti dimasukin ke dalam rahim memang Bu, gitu. Alatnya kecil Bu. Jadi ini cuma alat bantunya aja. Nanti yang tinggal di dalam rahim Ibu adalah ini. Nah, ini sangat efektif. Berbentuk teh ya Bu Bidan ya? Betul Bu. Nah, jadi jenisnya itu ada yang bentuk T, ada yang spiral. Kalau dulu makan spiral ya gitu. Kalau sekarang lebih lebih banyaknya pakainya Koperti gitu. Ini sangat efektif Bu, alat ini untuk mencegah kehamilan gitu ya. Terus cara kerja utamanya itu menghambat bertemunya sel sperma dari suami dengan sel telur dari kita perempuan. Itu cara kerjanya.
ini bisa dipakai oleh sebagian besar perempuan atau ibu ya walaupun belum pernah hamil gitu. Terus pernah dengar rumor atau isu tentang KDR atau IUD ini Bu sebelumnya? Enggak sih, cuma katanya kalau berhubungan suka sakit, takutnya teh gitu. Tapi ya kan belum pernah nyobain ya, jadi nggak tahu. Oh ya, ya Bu, itu biasanya kalau berhubungan sakit ke suami atau ke ibunya Bu? Biasanya mah katanya ke suami. Oh iya, nah ini kan ada benang Bu di ujung ini ada benang. Kalau benangnya kepanjangan bisa jadi nanti kerasa sama suaminya. Nanti kan setelah ibu pasang, jika ibu berkenan untuk dipasang alat ini, nanti seminggu setelah pemasangan kan kita kontrol. Nah kalau nanti kepanjangan kita potong lagi Bu, gitu. Kalau masalah haidnya gimana Bu? Lancar apa sedikit-sedikit apa gimana kalau masalah haidnya? Iya. Soalnya kan udah berapa tahun saya nggak haid, takutnya teh gimana gitu. Ibu pengen haid lagi gitu ya. Nah bagus Bu pertanyaannya. Memang untuk awal pemakaian mungkin nggak akan langsung haid ya. Soalnya kan ibu pakai KB yang suntik 3 bulan sebelumnya. Tetapi ketika hormon ibu nanti sudah stabil, ini ibu bisa mendapatkan haid setiap bulannya. Walaupun mungkin nanti ada keluhan-keluhan seperti perdarahan lebih banyak gitu. Iya gitu. Atau selama mens itu kerasa lebih kram, ada rasa kram gitu. Tapi gitu ya, ini biasanya perempuan yang memakai kontrasepsi IUD ini menstruasinya akan teratur. Jadi tiap bulan gitu teratur. Kalau jangka waktu haidnya apa lebih dari seminggu apa gimana Dok? Iya, bidan Bu. Iya ya Bu. Ya, jadi biasanya memang kalau untuk yang pemakaian IUD ini haidnya lebih lama Bu. Biasanya normalnya 5-7 hari. Dengan penggunaan IUD ini bisa lebih dari 7 hari, bisa sampai 10 hari juga nanti gitu. Boleh saya lanjutin dulu Bu? Nah, kan tadi Ibu mau berencana hamil lagi nggak kira-kira ini? Kayaknya mah enggak Bu, udah cukup ya, dua aja. Udah 40 lebih saya. Iya, berarti ibu cocok gitu ya. Kalau melihat kondisi ibu ini cocok menggunakan KB ini karena apa? Ini bisa dipakai jangka waktu sampai 10 tahun ibu. Oh gitu? Bisa sampai 10 tahun. Dan kalau seandainya ibu nanti mau dicabut bisa kapan aja. Nggak harus 10 tahun. Betul. Bisa 5 tahun atau 6 tahun juga bisa. Iya gitu. Oh baru dipasang 5 tahun mau buka bisa gitu ya. Nah, jadi kalau pakai ini mah keluhannya jarang atuh ya Bu ya. betul. Kayak badan nggak sakit gitu, ke wajah nggak ada flek, nggak ada jerawat, terus haid lancar. Ih hebat ibu. Nah gitu, walaupun efektifnya ini bisa sampai 10 tahun ya, tetapi bisa dibuka kapan aja gitu. Terus kelemahannya memang ibu tidak terlindungi dari penyakit infeksi menular seksual. Misalnya gitu. gimana tuh Bu? Ada gonore, terus sifilis, kayak gitu. Itu penyakit menular seksual Bu. Gitu ya. Nah ini apa namanya? Ibu kan sekarang mau ganti ya metode. Ini bisa dipasang sekarang gitu. Jadi nggak harus menunggu haid ibunya. Oh gitu. Biasanya kalau saya dengar kan pas udah haid berapa hari harusnya pakai bisa pakai IUD biar nggak sakit. Kalau ini mah bisa kapanpun juga dipakai. Bisa. Yang penting ibunya rileks. Iya. Gitu ya. Oke. Nah tadi penjelasan tentang kram bisa terjadi waktu awal pemasangan ya. Jadi ketika nanti dipasang, sewaktu dipasang sampai beberapa jam setelah itu mungkin ibu akan mengalami atau merasakan kram gitu, seperti mau haid Bu. Gitu. Itu bisa berlangsung sampai beberapa hari gitu ya. Atau bisa juga nanti muncul flek Bu setelah pemasangan itu gitu. Itu efek dari proses adaptasi rahimnya ya. Tadi sudah. Nah nanti sebelum pemasangan ibu nanti diperiksa dulu panggul gitu ya. Terus diperiksanya di tempat khusus ya. Maksudnya karena kan ibu harus posisinya nanti seperti orang melahirkan ya, kakinya ditekuk gitu. Tapi
Bu Bidan, saya mau tanya kalau kayak darah tinggi atau punya sakit apa nggak masalah gitu, kayak diabetes, kayak darah tinggi, kayak tekanan darah rendah gitu. Oke. Apa nggak pengaruh gitu ke situ? Pinter Ibu. Nah, ini saya punya satu alat bantu lagi Bu, Iya. namanya roda klop untuk menilai nanti kelayakan Ibu boleh atau tidak menggunakan itu. Nah, sekarang gitu ya, kita lihat ya di sini Bu. Saya bantu liatin ya ke Ibu. Contoh obesitas gitu ya. Iya, Ini iya. udah dibantu Bu di sini. Nah, ini kan kondisi Ibu obesitas umpamanya. Iya. Nah, AKDR coba kita lihat ini 1. Kalau 1 itu artinya adalah metode kontrasepsi dapat digunakan dalam iya. setiap keadaan. Jadi jangan khawatir Bu, gitu ya. Terus diabetes kita lihat lagi Bu. Iya. Nah, ini nilainya Bu. Nah, diabetes ternyata nilainya juga 1 Bu. Artinya ini bisa diterima Iya. atau bisa dipakai. Apalagi kira-kira Bu? Tekanan darah tinggi. Oke, misal. hipertensi Iya. berapa kira-kira Bu? Misal 140 misal. Oke, 140/90 atau 100 gitu Iya. ya. Ini kita lihat Bu, nilainya 1. iya. Jadi bisa diterima gitu ya, atau boleh dipasang. Nah, gitu. Jadi nggak usah khawatir lagi. Jadi aman ya Bu ya kalau Insya Allah. Nah, itu tadi ya Bu, ternyata dari roda klop ini pasien atau dengan kondisi hipertensi, obesitas atau diabetes bisa menggunakan AKDR ya. Oh, iya. Nah, sekarang saya masuk ke ini. Kadang-kadang suka lupa kan kapan nih periksa lagi gitu ya. Izinkan saya untuk menyampaikan ya Bu. Nah, ini yang perlu diingat gitu ya. Kapan untuk kontrol lagi Ibu? Pertama, seminggu setelah pemasangan gitu ya. Atau gitu ya, Ibu terlambat haid atau Ibu merasa hamil. Nah, kalau itu Ibu segera datang ke sini ya. Atau Ibu mengalami tanda-tanda infeksi menular seksual lagi, kayak keputihan yang banyak, gatal, dan berbau gitu. Nah, Ibu segera datang juga ke sini. Atau bisa juga benang IUD-nya itu berubah jadi panjang atau tiba-tiba hilang. Akibat apa tuh Bu? Bisa jadi gitu ya, dia keluar ketika menstruasi atau bisa berubah posisi aja gitu. Karena kan kalau IUD ini Ibu bisa ngontrol atau periksanya secara sendiri nanti Ibu di rumah. Ketika Ibu cebok, Ibu bisa masukin jari Ibu, itu akan keraba benangnya nanti. Nah, ketika Ibu tiba-tiba nggak ngeraba benang atau tiba-tiba kok jadi panjang ya gitu, segera datang ke sini gitu. Terus ada juga keluhan nyeri yang sakit banget di bawah perut. Nah, itu apa aja tadi Bu? Terlambat haid atau merasa hamil ya. Terus merasa ada tanda-tanda infeksi menular seperti keputihan, benang IUD-nya jadi panjang atau hilang, dan sakit nyeri yang di bawah perut. Iya, gitu. Itu ya. Nah, terus kembali lagi dalam waktu 3-6 minggu nanti ya Bu, setelah masa haid berikutnya. Ya, ada yang mau ditanyain dulu Bu? Enggak Bu, cukup jelas. Cukup, sip. Nah, satu lagi Bu, alat kontrasepsi jangka panjang itu implan. Barangkali Ibu mau mendapatkan informasinya, mendengarkannya. Oh iya, silakan. Oke. IUD-nya udah ya Bu, kita pindah ke implan dulu. Nah, kalau yang berikutnya namanya alat kontrasepsi bawah kulit atau yang sering familiar di masyarakat itu adalah implan Bu. Susuk yang di bawah sini. Nah, ini adalah kapsul lunak, tidak mengganggu atau mempengaruhi klien setelah dipasang. Jadi ini kapsul berupa batang korek api Bu yang lunak, yang dia mengeluarkan hormon. Jadi kontrasepsi ini adalah termasuknya kontrasepsi hormonal. Ada yang 1 batang, ada yang 2 batang. Nanti dipasangnya di lengan sini bagian dalam. Sebelah kanan, sebelah kiri? Sebelah kiri kalau nggak kidal Bu. Nah, ini sangat efektif untuk mencegah kehamilan dan bisa dipakai
3 sampai 5 tahun Ibu. Nah, sama dengan IUD tadi juga bisa dibuka atau dilepas kapan aja. Gitu ya. Aman bagi semua ibu dan tidak mempengaruhi haid, Bu. Tetapi tadi juga tidak mempengaruhi dari penyebaran atau penularan penyakit infeksi menular seksual atau HIV. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk implannya cukup segini penjelasannya? Cukup. Oke, cukup ya penjelasannya. Ya itu tadi. Sekarang bagaimana Bu? Setelah penjelasan saya tadi, kira-kira Ibu tertarik dengan yang mana? Sepertinya tertarik pada IUD, Bu. Tertarik sama IUD. Oke. Ibu berarti tadi tertarik dengan AKDR ya, dengan IUD ya Bu. Nah, udah mantap Ibu untuk pakai IUD? Sepertinya mantap, Bu. Udah mantap. Kenapa Ibu mau pakai IUD? Pertama resikonya kurang, ini kayak terus haidnya kan lebih teratur ya. Terus jangka waktunya kan bisa 10 tahun. Betul. Terus menunda kehamilan juga. Badan mungkin nggak sakit. Menunda atau nggak mau hamil lagi rencana Bu? Enggak, kayaknya mah cukup 2 aja ya. Aja 2. Ya. Jadi resikonya kan lebih sedikit ya itu mah ininya dibanding alat kontrasepsi yang lain. Betul. Nah, satu lagi Bu, info yang mau saya sampaikan untuk IUD ini kan Ibu udah 42 tahun ya sekarang teh. Nah, orang Indonesia itu kan rata-rata menopausnya 45-an ya, paling cepat gitu ya. Nah, ini gitu IUD ini nanti aman dipasang sampai Ibu 1 tahun setelah menopause. Jadi kalau seandainya Ibu menopausnya di antara umur 45 atau paling nanti umur 50 gitu ya, setahun setelah itu masih aman dipakai. Iya, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi kalau seandainya insya Allah aman gitu. Nah, untuk suaminya bagaimana Bu? Apakah nanti setuju Ibu mau pakai kontrasepsi ini? Soalnya kan si bapaknya nggak ikut ya. Ya, bapaknya soalnya kan sibuk kerja, Bu. Ini kalau suami saya mah setuju aja sih Bu, nggak masalah. Yang penting kesayangnya cocok, sayangnya nyaman, jadi nggak masalah sih Bu itu mah. Oke, baik. Jadi artinya Bapak mendukung ya, mendukung untuk penggunaan kontrasepsi ini. Ibu, saya ada pernyataan atau tanda tangan untuk persetujuan medik ya penggunaan kontrasepsi ini. Boleh nanti di tanda tangan dulu ya Bu. Ibu, ini ada yang pertama ini ada kartu KB persetujuan untuk pelayanan kontrasepsi ya. Nanti Ibu isi dan tanda tanganin bahwa tadi saya sudah menyampaikan gitu ya keadaan yang Ibu bahwasanya Ibu boleh atau bisa menggunakan kontrasepsi IUD. Efek sampingnya sudah disampaikan tadi ya, dan keuntungan kelebihan serta efektivitasnya sudah saya sampaikan.